Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah penyuntingan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari saya Rania Reda Mutia bersama dengan rekan saya Risti Wulandari dan Sekar Pratiwi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai merangkai kalimat efektif. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada para penonton untuk menyimak materi yang akan disampaikan. Pertama, ada pengertian kalimat efektif. Efektif ini mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pada kalimat itu sendiri, pengertian efektif adalah ketepatan penggunaan kalimat dan ragam bahasa tertentu dalam situasi kebahasaan tertentu pula. Nah, menurut Rahayu tahun 2007, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Menurut Arifin pada tahun 1989, kalimat efektif adalah kalimat memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Maka dapat disimpulkan kalimat efektif ini memiliki definisi, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar Pratiwi. Baik, selanjutnya ada unsur kalimat efektif. Di sini unsur kalimat efektif itu terdiri subjek, predikat, objek, dan keterangan objek dan keterangan. Kalimat efektif memerlukan adanya objek dan predikat agar kalimat terlihat utuh. Di sini subjek. Subjek itu menunjukkan pelaku atau orang, tempat, atau benda. Terus ada predikat. Predikat itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Kemudian ada objek, menunjukkan benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Selanjutnya ada keterangan, yaitu kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai penggunaan konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risti. Baik, selanjutnya ada ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif ada 6. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan yang dimaksud adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Lalu yang kedua ada keparalelan. Keparalelan ini adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Berarti, jika bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan seterusnya harus juga menggunakan bentuk nominal. Kemudian, jika yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Yang ketiga ada kehematan. Kehematan yang dimaksud adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Tetapi itu sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna. Yang keempat ada kecermatan. Kecermatan yang dimaksud adalah sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Yang kelima ada kepaduan. Kepaduan di sini adalah sebagai
kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Lalu yang terakhir ada kologisan. Adapun yang dimaksud dengan kologisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal. Dalam tulisan, kologisan sebuah kalimat ditandai juga oleh penggunaan ejaan yang benar, yakni ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut EYD. Lalu contoh kalimat efektifnya. Contoh kalimat efektif. Yang pertama ada Andi membelikan pulsa adiknya. Itu kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu Andi membeli pulsa untuk adiknya. Yang kedua ada ia sedang menginventarisir perabot-perabot kantor. Itu kalimat tidak efektif. Maka kalimat efektifnya adalah ia sedang menginventarisasi barang-barang kantor. Lalu yang ketiga ada baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Kita ubah menjadi kalimat efektifnya yaitu seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Lalu ada contohnya lagi, pada bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. Kita ubah menjadi kalimat efektif yaitu bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. Lalu yang kelima, ada kalimat tidak efektif yang menjadi sebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Kita ubah menjadi kalimat efektifnya yaitu penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.